Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah, yaitu ada 3 orang dari kampung yang berbeda. 3 orang ini semuanya diusir dari kampung. Kenapa? Karena orang yang pertama ini diusir dari kampungnya karena orang ini mengalami penyakit yang namanya penyakit kusta. Itu penyakit kulit yang berbau sehingga diusir dari kampung. Kemudian orang yang kedua yang diusir dari kampung ini adalah orang yang mengalami penyakit botak. Jadi selalu diejek-ejek sama orang-orang di kampung, bahkan disuruh pergi. Jadi dia malu sehingga dia meninggalkan daripada kampung itu. Maka orang yang ketiga ini juga sering diejek-ejek. Nah, dia mengalami penyakit yaitu buta, matanya buta, sehingga dia diejek-ejek dan diusir dari kampung. Maka ketiga orang ini bertemu di salah satu tempat. Kemudian mereka sama-sama curhat, sehingga mereka ini salah satu di antaranya mengatakan, bagaimana kalau kita berpencar, kita pergi mencari obat. Maka mereka ini berpencar pergi mencari obat. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk turun menemui daripada 3 orang ini. Maka malaikat ini berwujud manusia. Dia berubah berwujud manusia dan menemui daripada 3 orang ini. Orang yang pertama yang ditemui adalah orang yang berpenyakit kusta ini. Maka ketika mereka bertemu, maka malaikat ini mengatakan, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau sukai? Maka si penyakit kusta ini mengatakan, aku menginginkan, aku menyukai manakala penyakit kusta saya ini sembuh dan kulitku bisa mulus kembali. Maka diusaplah daripada orang yang berpenyakit kusta ini sama malaikat ini yang menyamar menjadi manusia ini. Maka dengan izin Allah, maka dengan seketika si penyakit kusta ini sembuh dari penyakit kustanya. Maka malaikat ini mengatakan lagi, apa yang kamu inginkan lagi? Maka dia mengatakan, saya menginginkan daripada unta. Maka berdoalah daripada malaikat ini. Kemudian dengan izin Allah maka diberikanlah unta yang hamil. Kemudian singkat cerita, orang yang kedua ditemui lagi sama malaikat ini. Dia bertemu dengan orang yang berpenyakit botak. Maka ditanyalah, apa yang kau inginkan? Apa yang kau sukai? Maka si botak mengatakan, saya menginginkan, saya menyukai manakala rambut saya ini tumbuh, sehingga saya bisa pulang kampung dan tidak diejek-ejek lagi sama teman-teman. Maka diusaplah daripada kepalanya ini si botak ini, dengan izin Allah sembuh, tumbuh seketika rambutnya. Maka dia sangat gembira. Maka bertanya lagi malaikat ini, apa lagi yang kamu inginkan? Maka dia mengatakan, aku ingin sapi.
Maka didoakanlah sama malaikat ini. Maka dikabulkan doanya sehingga diberikanlah sapi yang hamil. Singkat cerita, malaikat menemui lagi daripada orang yang ketiga ini, yaitu orang yang berpenyakit buta. Maka pertanyaan yang sama diberikan kepada orang yang buta ini, apa yang kau sukai, apa yang kau inginkan? Maka si buta ini menjawab, aku menginginkan, aku menyukai bagaimana supaya mataku ini sembuh dan bisa melihat. Maka diusaplah matanya ini sama malaikat ini. Dengan izin Allah, maka seketika itu sembuh sehingga si buta ini bisa melihat. Kemudian ditanya lagi, apa yang kau inginkan lagi? Maka dia mengatakan, saya menginginkan daripada kambing untuk saya gembalakan, saya usaha. Maka berdoalah malaikat ini, dengan izin Allah diberikanlah kambing yang hamil. Sehingga ketiganya ini semuanya sudah ditinggalkan oleh malaikat ini. Maka berjalan sampai 20 tahun. 20 tahun lamanya, maka si yang tadi yang penyakit kusta ini yang diberikan unta ini, maka untanya ini sudah banyak, sudah berkembang begitu banyak. Begitu juga yang diberikan tadi si botak ini, diberikan tadi sapi, sapinya juga sudah berkembang banyak, sudah sukses. Begitupun juga dengan yang tadinya buta disembuhkan, maka kambingnya juga ini sukses. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menguji daripada ketiganya ini. Maka Allah lagi perintahkan, ini sudah 20 tahun. Maka Allah lagi perintahkan, wahai malaikat, turun uji mereka. Maka turunlah malaikat kembali untuk menguji daripada ketiga orang ini. Apakah orang ini bersyukur atau tidak? Maka orang yang pertama ditemui, yang dulu yang berpenyakit kusta. Maka malaikat ini menyamar menjadi manusia dengan menyamar menjadi orang yang berpenyakit kusta tersebut. Maka malaikat ini menemui daripada si penyakit kusta yang dulu yang sudah sembuh ya. Jadi malaikat ini menyamar menjadi orang yang berpenyakit kusta. Datang menemui daripada orang ini, wahai Tuhan, Tuhan ini saya ini membutuhkan daripada bantuan. Maka Tuhan bersedekah kepada saya. Maka si orang yang dulu yang berpenyakit kusta ini yang sudah sembuh ini mengatakan, dia menolak untuk memberikan daripada sumbangan. Dia mengatakan, ini semua unta-unta ini semua ini adalah hasil daripada kerja keras saya selama 20 tahun. Maka si malaikat ini mengatakan, ini menjadi berpenyakit kusta ini, bukankah Tuhan dulu mengalami penyakit kusta? Ingat, Tuhan dulu mengalami penyakit kusta. Maka si orang ini mengatakan, tidak, saya tidak mengalami penyakit kusta. Badan saya ini sehat, kulit saya bersih. Maka malaikat ini berdoa, yang tadi menyamar menjadi orang kusta ini, jadi diusir ini orang yang malaikat diusir. Maka malaikat ini mengatakan, kalau Tuhan berbohong, maka Tuhan akan kembali mengalami penyakit kusta. Maka dengan izin Allah, maka tiba-tiba orang yang dulunya berpenyakit kusta ini kembali mengalami penyakitnya. Jadi penyakitnya kembali lagi. Nah, karena kenapa? Karena dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memberikan sedekah kepada orang, tidak mau memberikan sedekah kepada malaikat yang menyamar tadi ini menjadi orang yang berpenyakit kusta. Maka kembali lagi penyakitnya dan semua untanya itu habis. Semua untanya habis. Kemudian malaikat ini pindah lagi kepada orang yang kedua yang dulunya mengalami penyakit botak. Jadi malaikat ini menyamar juga menjadi orang yang botak. Maka menemui daripada orang ini, si botak dulu ini. Wahai Tuhan, maka Tuhan bersedekah kepada saya ini sudah beberapa hari tidak makan.
Nah, apa kata si mantan berpenyakit botak ini? Nah, dia menolak memberikan sedekah. Kata si malaikat ini, saya lihat sapi-sapi Tuhan ini begitu banyak. Apa kata si mantan berpenyakit botak ini? Iya, ini semua daripada hasil kerja saya selama 20 tahun. Silakan pergi, saya tidak ada waktu, saya sibuk. Sehingga dia tidak memberikan sedekah kepada si malaikat ini yang menyamar menjadi orang botak ini. Maka si malaikat ini mengatakan, wahai Tuhan, ingat dulu, bukankah Tuhan dulu ini mengalami penyakit botak seperti saya? Maka si orang ini yang mantan berpenyakit botak ini mengelak, dia mengatakan, tidak, saya tidak pernah mengalami penyakit botak seperti kamu. Silakan pergi sana, saya ada urusan, saya sibuk. Maka malaikat ini berdoa, wahai Tuhan, kalau Tuhan ini berbohong, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan seperti semula. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya, maka si botak ini kembali menjadi botak kembali. Nah, jadi dia ini kembali lagi penyakitnya menjadi orang yang botak. Maka dia menyesal karena dia tidak mau bersedekah. Dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat menjumpai lagi orang yang ketiga yang dulunya orang buta. Jadi malaikat kembali menyamar menjadi orang yang buta juga. Dia menemui daripada si mantan berpenyakit buta ini. Wahai Tuhan, saya ini lapar, sudah beberapa hari tidak makan, maka Tuhan bersedekah kepada saya. Maka si mantan penyakit buta yang mengatakan, silakan Tuhan, silakan masuk, saya akan berikan makanan. Nah, jadi orang yang dulu ini yang berpenyakit buta ini, dia ini orang yang bersyukur. Maka dijamulah si malaikat ini, diberikan makan. Nah, maka setelah malaikat ini pergi, maka dia berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu dan menambah daripada rezekimu. Sehingga orang yang berpenyakit buta dulu ini, maka dia ini ditambahkan nikmatnya terus menjadi orang yang sukses. Berbeda dengan orang yang kedua tadi, yang tidak mau bersyukur, tidak mau mengeluarkan sedekah, maka kembali dari penyakitnya. Tapi yang terakhir ini, yang si buta ini, maka dia ini tetap melihat. Karena kenapa? Karena dia ini bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepada aku, maka aku akan tambahkan. Tapi kalau kamu ingkar, tidak bersyukur kepada aku, maka azabku sangat pedih. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kisah ini dapat menginspirasi kita dan kita bisa ambil hikmahnya dan manfaat bagi kita. Demikian, subhanallah bihamdihi subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.